Dari sekarang kita harus mindful untuk ngambil makanan. Kalau ambil makanan secukupnya aja. Hai netizen. Gue Diki. Aku Ira. Gue Stefan. Aku Claudia. Kita mau react terhadap fakta-fakta mengenai food waste. Aku nggak begitu tahu nih soal food waste. Kalau food waste tuh apa sih sebenarnya? Food waste itu, kok jadi nanya ke gue? Tapi aku tahu kok beda food loss sama food waste. Apa tuh? Kalau kamu makan yang nggak habis masuknya food waste. Tapi kalau dari processing makanannya terus udah kebuang itu namanya food loss. Jadi belum sempat di piring. Jadi itu bedanya. Pendapat gue tentang food waste, sebenarnya ini jadi masalah yang nggak ada habis-habisnya sih. Setiap tahun pasti bakal ada. Jadi menurut gue ini kita harus basmi sama-sama dan biar nggak ada lagi sih. Kalau bisa di-reduce dalam beberapa tahun mendatang sih menurut gue. Ya, menurut gue food waste itu sangat-sangat tidak perlu ya, karena memang bikin sampah, terus memang bikin banyak masalah yang mungkin timbul untuk kedepannya. Itu aja sih. Kayak mantan gak sih harus dibuang? Anjay. Jadi langsung aja kita mau react ke fakta-fakta mengenai food waste. Sebanyak 58% dari limbah makanan dan pertanian global sebenarnya terjadi di daerah berpenghasilan menengah dan tinggi daripada daerah berpenghasilan rendah. Buset dah, gila ya. Gue gimana ya kalau ngeliat fakta ini, agak rada-rada sedih ya gitu sebenarnya gitu. Benar. Seharusnya daerah yang punya penghasilan tinggi dengan higher education seharusnya bisa lebih aware nggak sih seharusnya gitu. Jadi mereka kayak ya udah punya banyak duit terus beli makanan banyak juga, jadi kayak ya udah kalau udah nyobain udah buang aja. Wow. Ya, jadi orang yang berpenghasilan tinggi ya yang lebih banyak buang-buang makanan. Betul, daripada yang katanya daripada yang berpenghasilan rendah. Berarti Iya. kalau misalnya kayak gitu yang duitnya banyak lebih Eat the rich. Katanya eat the rich kalau begitu. Oke. Next. Food waste dan food loss menyumbang sekitar 4,4 ton emisi gas rumah kaca setiap tahun. Emisi gas rumah kaca. Buset, 4,4 gigaton tuh. Gigaton tuh seberapa banyak ya? Gimana Gua tuh? taunya gigabyte. Oke. Gigabyte masih dikit dan ini gigaton. Gigaton gitu, gigaton gitu. Ton byte itu jauh banget loh gitu loh. Tapi tuh nggak heran juga ya gitu, karena gue tuh ngeliat di sekeliling rumah gue ya gitu, kayak setiap hari tuh banyak banget orang-orang yang ngebuang sampah gitu loh, dan yang ngambilnya itu tuh kayak berapa ya, kayak pakai mobil-mobil gitu tuh sampai ngantri-ngantri gitu loh, sebanyak itu emang gitu. Gila sih. Jadi kayak ketika mereka tuh nggak aware kalau bisa di-reduce, pokoknya diulang nih, tapi mereka tuh lebih pakai yang cuma sekali pakai doang. Benar-benar. Makanya banyak banget akhirnya sampah-sampah yang kebuang percuma menurut gue. Iya, nggak nyangka banget sih segini banyak, dan ya udah nggak tahu apa lagi deh yang bakal dilakukan sama orang-orang itu. Bener. Lanjut kalian. Setiap tahunnya sekitar 4,4 juta kilometer persegi lahan pertanian dan 760 kilometer kubik air digunakan untuk menghasilkan makanan yang akhirnya terbuang. Volume air yang terbuang ini setara dengan 304 juta kolam renang Olimpiade. Banyak banget. Kayak kalau disuruh berenang di 304 juta kolam renang Olimpiade, gue juga nggak sanggup. Nggak sanggup itu kayak banyak banget. Terus ternyata kita buang-buang air sebanyak itu, mau Iya, kemana? kirain buang air itu cuman kayak minum gak habis terus terbuang gitu. Ternyata dari makanan yang kita nggak makan juga terbuang. Bisa dipakai untuk berenang satu rakyat Indonesia. Banyak ya. Lanjut kalian keempat. Yang keempat, berdasarkan jenisnya limbah makanan per tahun kira-kira 30% berupa sereal dan kacang-kacangan, 40-50% berupa umbi-umbian, buah, sayuran, 20% berupa minyak, daging dan susu, 35% berupa ikan. Wah, gila. Berarti makan makanan yang bergizi semuanya yang dibuang. Iya, bener. 30%.
gimana ya, gue setuju sih sebenarnya kalau sama statement-statement ini ya gitu, karena disertifikasi makanan juga lumayan banyak ya gitu, apalagi kayak di kota-kota gede gitu, kayak sereal, terus umbi-umbian, mungkin ini mengikuti 4 sehat 5 sempurna gitu kali ya gitu. Jadi mungkin rada-rada balance ya gitu. Cuman kalau dilihat di sini berupa umbi-umbian, buah dan sayuran juga mungkin nyambung juga ya, karena kan kayak kulit buah tuh nggak mungkin dimakan juga nggak sih sebenarnya? Iya sih. Tapi kan ini kayaknya ininya juga deh, udah sampai 40-5% kayaknya. Banyak juga ya. Buah-buahannya harusnya isinya juga dibuang ini mah. Bener-bener. Sereal, kacang-kacangan, terus ikan juga ini kan susah dapetinnya di kota-kota besar. Cabai-cabai nggak ada ya? Iya. Pengolahan, penyimpanan, transportasi, serta pemborosan makanan di tingkat konsumen telah menyebabkan Indonesia membuang sekitar 23 hingga 48 juta metrik ton makanan setiap tahun. Jumlah tersebut cukup untuk mengatasi masalah kekurangan gizi negara. Ini sih yang ironi, kayak di negara lain ada isu kelaparan, tapi justru di sini di Indonesia 23 hingga 48 juta metrik ton makanan setiap tahun. Katanya kemarin banyak yang kelaparan ya, terus ternyata banyak juga makanan yang ternyata terbuang. Sedih sih. Sedih, iya, kalau kayak gitu mikirnya. Menangis. Anaknya baper. Menangis. Tapi pertanyaan itu metrik ton sama gigaton gedean mana? Maaf, saya anak sosum. Nggak tahu bedanya. Oke. Last. 3 dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang sia-sia dengan jumlah kerugian finansial sekitar 1 triliun US dollar per tahun. Wah. 1 triliun. Bisa buat beli apa itu? Bisa buat beli apa itu 1 triliun? Kalau startup itu bukan unicorn dekakorn lagi Iya, tuh. udah. Kon lainnya itu pasti. Itu segepoknya berapa ya? Gue mikirin kayaknya berapa truk itu gitu ya. Udah bukan truk lagi kayaknya, udah apa ya? Bisa buat membayar Petani-petani supaya lebih makmur. sejahtera. Betul. Iya, betul. Sedihnya. Sedih, iya. Jadi siapa yang suka buang makanan? Siapa yang masih suka pilih-pilih makanan? Terus ternyata kita juga. Aduh, iya. Jadi tadi kita udah baca 6 fakta-fakta yang wow mengenai food loss dan food waste. Iya. Menurut kamu dari 6 fakta tadi yang mana yang kayak paling mencengangkan? Yang paling menohok di gitu ya. dada gue adalah ini sih, yang pertama ini nih. Kenapa Jadi sebanyak 58% dari limbah makanan dan pertanian global sebenarnya terjadi di daerah berpenghasilan menengah dan tinggi. Itu kayak orang-orang berpenghasilan menengah dan tinggi nih, kenapa sih sampai bisa mereka tuh apa yang membuat mereka membuang makanan yang udah disediakan gitu loh, yang udah mereka beli sendiri. Kayak aduh, nggak banget sih. Gue agak sedikit berbeda nih, fakta yang agak menohok gitu. Mungkin nomor 6 kali ya gitu. Nomor 6 itu kayak gue baru sadar ya, hal yang kita anggap remeh-temeh gitu, mungkin kayak food waste lah, oke lah kita buang makanan 1, 2. Tapi mungkin ketika kita kali 250 juta penduduk Indonesia, hampir 1 US triliun cuy. Banyak banget, bisa buat beli macam-macam, bisa membuat mobilisasi hutang negara kayaknya deh itu. Makanya berhenti membuang-buang makanan. Tapi itu juga ngagetin sih yang bisa ngasih makan menuntaskan permasalahan kelaparan. Sama aku juga paling kaget yang masalah air dibuang-buang itu bisa sampai 304 kolam renang Olimpiade. Iya, itu banyak banget ternyata. Banyak banget ternyata air yang terbuang juga. Iya, ternyata nggak cuma makanan dibuang, air juga terbuang banyak juga. Bener. So overall, menurut kamu gimana nih supaya kasih tips dan trik biar mengurangi food loss dan food waste secara keseluruhan? Nah, menurut gue pribadi ya gitu, kalau ngeliat dari 6 fakta ini, conclusion yang bisa gue ambil gitu kayak
jangan pernah menyepelekan suatu hal Betul. istilahnya gitu, apalagi yang berhubungan sama makanan. Makanan kan kayak kebutuhan pokok dan primer kan gitu. Iya. Kalau kita udah nggak aware sama kebutuhan primer kita, ya itu juga bakal berdampak nggak cuma buat diri kita pribadi, Benar. terutama makanan, tapi seluruh dunia itu bakal impact gitu. Mungkin di sini fact-nya financial, nggak tahu yang lain kayak lingkungan, Iya. pencemaran, sosial dan sebagainya macemnya gitu. Kalau menurut aku sih, tadi kan ada tuh yang ternyata makanan yang terbuang juga banyaknya tuh dari sayuran. Berarti dari sekarang kita harus mindful untuk ngambil makanan. Kalau ambil makanan secukupnya aja, jangan lapar mata, itu sih yang biasanya godaan ya. Lapar mata, pengennya kayak banyak gitu. Pasti sih yang simple aja, kita harus ambil makanan secukupnya aja yang menurut kita cukup. Kalau mau nambah ya nambah lagi nanti. Pokoknya jangan sampai ada makanan yang terbuang lah di pas saat kita makan. Jadi biar enggak, ini fakta-faktanya kayak gini loh, yang menyedihkan banget. Kalau menurutku yang jelas paling gampang itu pasti yang dari rumah ya kan. Kita kayak ya bener kayak kata kamu, kita jangan pilih-pilih makanan, jangan buang-buang makanan juga. Terus mungkin harus lebih mindful ya. Jadi kayak kalau kita belanja ya udah berarti memang beli bener-bener kebutuhan yang memang akan kita habiskan. Kalau memang nggak habis ya berarti jangan beli karena lagi diskon atau lagi apa, terus lagi promo langsung beli Harus banyak. dicatat itu. Iya betul. Oke guys, mungkin itu dulu ya. Jangan lupa like, Comment share and subscribe di channelnya Eating. See you on the next video.